Selamat datang di podcast Meet the Expert. Bagi swappers yang berprofesi sebagai tenaga kefarmasian dan ada keinginan untuk membangun bisnis apotek, maka sangat disarankan untuk nonton episode ini sampai habis. Karena di episode kali ini kita akan belajar langsung dari ahlinya yang sudah sukses membangun 5 cabang apotek. Langsung aja kita bahas bareng expertnya, Apoteker Septian Johanka S-Farm selaku owner dari Apotek Segar Group. Terima kasih Mas Septian sudah datang di podcast kami. Gimana kabarnya, sehat? Sehat sekali ya, thank you sekali. Mantap, ini kalau saya lihat kan berarti 5 cabang apotek. Betul. Gimana nih perjalanannya dan karirnya? Boleh cerita nggak? Oke, jadi saya Septian Johanka, jadi saya mencampurkan wirausaha dan juga kefarmasian. Saya lulus dari Institut Teknologi Bandung. Oke. Kemudian lanjut para apotekernya juga sama di Institut Teknologi Bandung. TB ya, oke. Terus? Nah, ini memang waktu setelah lulus saya bingung nih mau kerja atau mau buka. Akhirnya saya memberanikan diri. Oke lah, saya mau manage apotek. Waktu itu saya dikasih kesempatan. Oke, kamu pegang dulu apotek nih, bisa nggak? Saya dipercaya untuk megang salah satu apotek, Apotek Segar 2 waktu itu namanya. Dan alhamdulillah sudah bisa mencapai omset yang lumayan. Oke. Akhirnya bisa buka cabang 2 lagi. Kita partnership juga dengan beberapa universitas, beberapa prinsipal, dan bisa juga housing development. Surprisingly. Oke. Yes. Jadi memang perjalanan wirausahanya sangat menarik dan enak sekali ya untuk bisa sharing di Meet the Expert di studio SwapRx. Jadi awalnya dari 1 dulu, kemudian buka 2 lagi, berarti udah 3, baru mungkin keempat, kelima gitu ya. Yes, betul. Oke, dan pada saat itu naik turunnya pasti banyak lah. Betul. Yang paling teringat kesan turunnya, nah jangan naiknya lah. Kebanyakan orang kalau motivator itu kan naik-naik aja ya. Yang paling diingat titik terendah. Oke, Mas Iman, ini cukup menarik ya. Jadi kan selama saya di TB saya merasa belum banget gitu ya. Cukup pintar lah. Masuk gitu ITB coy, come on, ya kan. Masuk ITB susah, cuman kan keluarnya lebih susah lagi. Pasti. Kan. Alhamdulillah berhasil keluar, memberanikan diri, terus omset satu apotek waktu itu yang saya pegang itu nggak nyampe 100 juta sebulan, hanya 80 juta. Oke. Berarti saya hanya dapat ya sekitar 2-3 jutaan satu hari. Untuk nutup biaya sewa, untuk biaya operasional, bayar karyawan, lain-lain. Saya nggak ngambil gaji 10 bulan. 10 bulan saya nggak ngambil gaji. Oke. Dan itu kan maksudnya agak titik terendah ya. Iya, benar. Saya lulus, teman-teman saya kerja dapat gaji pertama. Betul. Saya ngurus apotek, nggak bisa makan gaji. Gitu. Gue yang ngurus, gue yang beresin semuanya, tapi nggak bisa makan sama sekali. Tapi menarik, sampai akhirnya pasti ada turning point ya. Yes. Dari 80 itu bisa naik lah sampai miliaran. Betul. Gila, emang mantep banget ya. Nah, bisnis apotek itu sampai sekarang masih menjanjikan nggak sebenarnya? Oke, jadi kalau bilang menjanjikan atau enggak, yes. And the turning point menurut saya adalah yang kita tahu semua, yaitu COVID-19. Di mana tukang beca aja sekarang tahu antigen, PCR. Betul. Jadi masyarakat sudah tahu kesehatan itu penting. Suplemen itu penting, lebih baik menjaga kesehatan dibanding sakit. Nah itu turning point-nya dimulai saat waktu itu saya memang punya beberapa kenalan, ikut beberapa conference, ikut beberapa seminar. Waktu itu ada teman dari Hong Kong. Beliau bilang, sini kayaknya virusnya udah mulai masuk nih. Saya agak ngide. Coba impor masker sama hand sanitizer. Impor masker sama hand sanitizer. Beli yang di sini terus juga kita coba impor karena kita pengen tahu nih animonya kayak gimana. Meledak. Covid-nya meledak, penjualanmu juga meledak. Oke. Tapi untungnya memang saya nggak ngambil margin yang eksorbitan ya. Jadi harga dapat 10.000 misalnya, margin saya 10%. Terus harga masker naik jadi 20.000, saya naikin jadi 20.000 enggak. Dan karena itu orang jadi percaya. Jadi ada trust yang dibikin di farmasi saya dan namanya jadi dikenal. Dari situ punya dana, akhirnya bisa bikin partnership, kemudian bisa buka lagi cabang-cabang lainnya. Fungsi apoteker itu sendiri di apotek penting-penting banget apa enggak sebenarnya? Ya kalau di pengalaman saya sangat penting ya. Tapi yang pentingnya itu bukan hanya kemampuan kefarmasiannya, tapi juga gimana kita manage SDM, kita manage inventory. Kita tahu kita mau kasih pasien ini obat yang mana. Selalu optimalkan yang terbaik.
Jangan sampai yang dipikirkan hanyalah cuan belaka. Yes, benar. Cuan penting. Kenapa? Karena apotek itu bisnis. We are not, kita bukan charity ya, bukan yayasan. Betul. Jadi kita perlu dana untuk sustain karyawan-karyawan kita yang kita danai. Mereka mau makan pakai apa? Saya mikir keras waktu itu di angka 80 gimana sih caranya. Akhirnya pelan-pelan saya paretoin barang-barang yang laku sama enggak. Wah itu manual sekali waktu itu. Belum ada apps yang kita gunakan. Nah saat itu apps yang saya pakai salah satunya SwapRx untuk belanja. Karena itu memudahkan saya untuk efisiensi. Saya nggak usah lagi cek satu-satu lagi nih apa sih PBF mana, harga berapa. Saya nggak usah cek satu-satu lagi. Jadi efisien. Jadi waktu yang saya punya lebih banyak. Saya punya waktu untuk belajar finance keuangan. Saya ngambil kelas 3 bulan. Saya ngambil belajar dari orang pajak, bagaimana cara ngelapor pajak sendiri dan lain-lain lah. Sehingga bisa sampai pas lah. SwapRx itu makanya aman, nyaman dan cuan. Iya dong ya. Oke, jadi kalau menurut Mas Septian tuh bisnis apotek masih menjanjikan. Yes. Oke. Dan menurut Mas itu tenaga kefarmasian itu memang harus berpikir bahwa bisnis ini masih menjanjikan, demand-nya masih banyak. Betul. Ya kan? Bukan berarti ketutup itu pintu dengan banyaknya apotek sekarang. Tidak. Karena rasio penduduk dengan apotek saya rasa juga masih tidak berbanding lurus. Benar kan? Memang harus lebih lagi banyaknya. Harus banyak. Nah, kalau dari sisi konsumen, Mas. Konsumen tuh apa sih yang mereka cari ketika apotek? Nyari murahnya, nyari lengkapnya, nyari bersihnya. Apa sih sebenarnya yang Mas Septian tahu kalau dari Mas Septian? Kalau pengalaman saya, karena SKU saya cukup banyak, jadi yang dicari itu pertama lengkap. Mereka datang, mereka mencari kesembuhan. Mencari kesembuhan. Yang saya tahu, lengkap dan kesembuhan. Namun pasti susah bagi saya sendiri, modal saya kan kecil ya waktu itu. Gimana cara kita nyari kelengkapan? Jadi yang namanya kelengkapan itu, kita harus tahu pasar kita ini butuhnya obat-obatan kayak gimana. Di daerah sekitar lah gitu ya. Banyaknya obat apa sih dibutuhkan? Terus. Dan itu harus menjalani bisnisnya sendiri. Harus ada keberanian untuk nanya dan juga untuk tahu. Pasien datang beli obat, biasanya pakai ini, kita siapin stoknya. Lalu kita lihat, kita misalnya lagi dapat promosi nih dari PBF, harus berani ngambil. Dari situ pelan-pelan bisa. Dan memang prospeknya masih menjanjikan. Oke, Mas kasih tips dong kalau mau bangun apotek tuh langkah-langkah atau yang harus dipersiapkan apa? Yang simpel, jangan semua. Karena kalau semuanya ya bahaya kan, ya kan? Ini saya nggak bikin saingan kan? Jangan nggak bikin saingan. Yes. Tapi untuk apoteker bagi teman-teman kita ya, karena saya juga apoteker sejawat kita, modal itu nggak usah dikhawatirkan. Ini modal uang ya? Modal uang nggak usah dikhawatirkan. Yang penting itu kita harus tahu bisnis kita itu kayak gimana. Mau cari margin berapa, perencanaannya itu kayak gimana. Zaman sekarang modal kenapa gampang Mas Iman? Teman-teman, modal saya nggak gitu banyak. Modal buka apotek saya waktu itu 62 juta obat, dalam bentuk obat ya. Kemudian sewa itu saya dapat di 30 jutaan setahun. Jadi kurang dari 100 juta bisa banget buka apotek. Kurang dari 100 itu bisa buka. Kalau kita mau efisien lagi sebenarnya 50 juga bisa. Jadi untuk dapat 50 dari mana teman-teman? Biasanya nih bisa aja ngajuin ke perbankan atau pertama ya angel investor. Cari teman-teman terdekat aja, orang tua. Mau nggak nih? Nanti saya yang jagain. Kenapa? Karena waktu saya jaga, saya bisa menekan operational cost hampir tidak ada. Apoteknya saya sendiri dong yang jaga ya. Kita sendiri yang jaga. Nah kemudian kita kalau setahu saya di RU kalau apoteker yang jaga cukup saja apoteker, lalu kita cari staff lain sehingga kita bisa menekan operational cost. Dari situ pelan-pelan lah kita naik gitu Mas. Jadi jangan takut soal dana. Yang kedua itu adalah soal ya pengetahuan menurut saya. Pengetahuan yang saya maksud adalah jangan sampai kita cuma belajar farmasi saja. Ilmu lain juga penting. Mau marketing skill, kita harus tahu finance. Finance-nya jangan kita mikir neraca keuangan gimana, cash flow aja ya dulu. Paling simpelnya adalah cash flow. Ya setidaknya ngerti cash flow lah, gitu dulu lah gitu ya. Sekali. Dan yang ketiga efisiensi waktu. Adanya apps kita bisa gunain, adanya partnership, kita harus manfaatin itu semua. Dan jangan takut untuk bertanya. Komunitas-komunitas udah ada, contohnya di SwapRx juga ada ya komunitas ya. Tanya aja. Karena setiap tempat itu berbeda.
Apotek saya ada yang di perumahan, ada yang di daerah kota, dan ada yang agak merepet ke desa. Beda-beda cara mainnya. Lokasi, beda-beda ya? Betul. Lokasi yang beda, cara mainnya beda, pangsa pasarnya beda. Contoh cara main yang beda gimana Mas? Kalau boleh di-share satu aja. Oke. Misalnya Contohnya di daerah desa nih. Di daerah desa banyak pesantren Mas. Banyak pesantren. Oke. Ya, dan misalkan biasanya tinggal satu asrama ya. Berarti kalau ada satu yang sakit, kemungkinan menularnya tinggi. Ya waktu itu obat tungau atau kulit itu sangat laku. Kenapa? Karena pesantrennya satu orang sakit, semua sakit. Benar. Betul. Contohnya situ. Jadi apotek yang di dekat desa, obat tungau, salep kulit laku. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi modal nggak nyampe 100 juta, tapi itu tetap di luar tanah dan bangunan kan ya? Ya kan, tetap harus di luar itu harus ada tanah dan bangunan dulu kan? Yes, tapi tadi saya sudah termasuk. Udah termasuk saya udah termasuk. Zaman sekarang masih bisa nggak segitu? Di daerah saya kan dari Kerawang ya, makan desa nih. Oke, di Kerawang masih bisa? Di Kerawang masih bisa banget. Oh iya? Masih bisa banget. Beneran nih? Bekasi juga ada, saya ada beberapa kenalan di Bekasi. 100 juta dengan 100 juta itu ya ibaratnya udah bangunan. Udah modal. Inventaris, stok obat gitu. Udah masuk. Ya komputer sama saya kan pilihan pribadi ya. Tapi sudah termasuk. Ya saya buktinya. Iya sih benar. Laporan keuangannya saya masih pegang, bond-bondnya saya juga masih pegang. Kalau Jakarta udah nggak dapat lah segitu ya. Ya harus disesuaikan. Susah, kan? Betul. Benar kan. Oke, kalau manajemen supply chain sendiri untuk mengelola apotek gimana tuh? Ya waktu awal sih manual banget. Jadi SP ya. Ini awal tahun berapa Mas ya, tadi saya lupa. Jadi saya megang apotek 2017 ya. 6 tahun lah kira-kira. 6 tahun. Oke. Ya 6 tahun ya saya bisa kembangin sejauh ini. Manajemennya memang pertama itu dari diri kita sendiri. Kita siap nggak sih jadi wirausaha? Karena kan memang kita dididik untuk menjadi facilitator pharmacy care. Tapi kita juga harus asah kemampuan bisnis. Ambil kelas. Nah itu yang penting. Ruangan. Jangan takut ambil aja kelas, banyak di YouTube gratis ya juga ambil. Nah kemudian manajemen SDM ini yang agak susah. Manajemen SDM. Sepanjang saya interview orang, saya tahu ada baik mau terima orang atau enggak. Kayak ini yang penting itu bukan pintar, bukan mau gaji berapa, bukan. Gaji mahal nggak apa-apa kalau dia bisa memang melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya pernah gaji orang di atas hampir 1 MK. UMK Kerawang kan mahal ya, 5,1. Saya rela bayar karena saya yakin dia bisa ngembangin apotek saya. Akhirnya saya bayar UMK. Dia waktu itu hanya lulusan SMA, saya kuliahkan sampai D3. Saya bayarin kuliahnya. Karena saya yakin ya udah apotek saya nanti kamu bisa pegang. Dan itu bisa. Tapi ada juga pengalaman yang mungkin kurang enak gitu terkait SDM kalau apa biasanya? Ya, sarapan sehari-hari ya. Itu. Gimana tuh? Jadi tergantung ya levelnya yang mana. Ada level staff, ada level asisten, ada level apoteker. Level apoteker sih kayaknya nggak ada masalah. Sejawat nggak pernah ada masalah satupun. Asisten ini lagi transisi karena waktu itu pas 2017 saya lulus dari Persatuan Asisten Farmasi Indonesia, setahu saya sedang memberhentikan keluarnya STRTTK, Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis, untuk yang lulusan SMK Farmasi. Jadi harus minimal D3. Jadi banyak karyawan saya waktu itu yang udah saya kerjakan, tiba-tiba harus kuliah lagi. Kalau nggak bisa gitu. Masalah yang terakhir paling di staff ya. Kalau di staff saya paling suka itu lihat mata orang. Mata orang tidak bisa bohong. Orang ini jujur atau enggak, bisa bekerja sama dengan tim atau tidak, bisa saya kasih tanggung jawab atau enggak. Itu aja yang penting. Biasanya saya ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa mau kerja di sini? Gajinya kan cuma segini, gini. Nanti memang ada jenjang gaji nih, cuman kamu gimana? Saya selalu lihat matanya. Saya paling suka itu orang yang rajin, bukan orang yang pintar atau gimana, tapi orang yang rajin. Attitude juga penting. Attitude nomor 1. Kalau yang staff? Kalau yang staff biasanya saya training dulu Mas. Awal-awal saya training karena dulu. Pasti nggak puas lah. Betul, pas awalnya. Kan teknik jualan ada upselling, ada cross selling. Terus juga gimana kita meyakinkan, convincing people bahwa yang kita berikan adalah solusi terbaik untuk dia saat ini.
gitu ya. Bagaimana kita training itu? Ya waktu itu memang dibantu beberapa ini ya, product knowledge. Saya kumpulin satu-satu waktu itu. Kita ada obat lambung nih, ada 10 yang ngasih. Pilih yang mana. Ya saya apoteker, saya juga percaya kalau wah produk bagus yang harus dikasih dong ke pasien. Saya cekin satu-satu yang mana. Kita pilih satu nih. Ya udah kita pilih satu. Coba kita coba upselling buat bulan ini. Efeknya bagus atau enggak? Bisa, works gitu. Contoh lainnya gini. Waktu itu kita mau ningkatin penjualan suplemen obat tulang. Saya nyari-nyari, saya ketemu sama ngobrol sama, waktu itu saya kebetulan sudah dapat supplier ke pabrik. Kita mau ngadain ini nih, awareness, cek tulang gratis. Asal ngomong. Mau ngadain cek tulang gratis asal ngomong. Oh ya mas, boleh. Gayung bersambut ya, gayung bersambut. Terus baru abis ngomong itu udah deal. Wah saya harus nyari nih siapa yang bisa ngadain gini. Ketemu. Mas kita bisa nyediain nih alat cek tulang, bone densitometry gratis. Wow. Oh ya oke. Tapi jualan brand saya ya. Oke, nggak apa-apa. Good partnership, mutual benefit. Dapat kuota kita waktu itu 250 orang target. Hari pertama di pabrik tersebut yang daftar 576 orang. 576 orang. Wow. Brandnya kewalahan, dia telepon tim lain dari Cawang datang ke situ untuk bantuin. Dan kuotanya masih sisa sekitar 130-an. Jadi hanya bisa melayani 440 orang di situ. Dan penjualannya sangat lumayan untuk suplemen tulang tersebut. Contohnya seperti itu. Terus kan gini, kalau dari sisi konsumen kan salah satunya mereka pengen kita kasih solusi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga konsumen itu nyari harga yang murah. Betul. Nah kalau dari Mas Septian sendiri biasanya untuk mengatasi tipe-tipe konsumen yang persaingannya dari harga atau dari kompetitor itu gimana tuh Mas ngakalinnya? Jadi gimana sih Mas? Kalau namanya apoteker kita biasanya tahu mana barang bagus, mana barang tidak. Betul. Mata nggak bisa bohong. Jadi kita bisa lihat nih barang bagus atau enggak, packagingnya bagus atau enggak, informasinya lengkap atau enggak. Memang kalau dari medicine yang pertama kan primum non nocere, yang penting tidak melukai. Tapi kan pasien ingin cepat sembuh. Ingin cepat sembuh berarti harus dapat kualitas obat yang lebih baik. Benar. Dan kualitas obat itu efeknya beda-beda. Benar. Dan sepengalaman saya, barang-barang branded yang punya merek ya, dagang, efeknya lebih cepat dan lebih baik untuk konsumen. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa obat generik juga bisa ke pasien. Namun pengalaman saya biasanya nih sakit lambung misalnya pakai barang branded 1 hari langsung sembuh. Kalau generik 3 hari. Jadi ada konsekuensinya kalau kita mengorbankan. Kita pengennya harga yang sangat murah terus. Ada gitulah ya. Saya nggak bisa ngomong juga tapi yang ngerti lah. Betul. Oke. Rencana mau nambah berapa cabang lagi? Ini lucu nih. Saya Agustus ini mau kuliah S2 di Amerika di wirausaha, bidang wirausaha. Entrepreneur. Entrepreneurship. Dan tujuan saya adalah mendirikan 1000 apotek. 1000 apotek dalam waktu 10 tahun. 10 tahun. Wow, that's nice. Di Amerika kuliah S2 2 tahun berarti? 1 tahun. 1 tahun bisa? 1 tahun. Terus yang mengelola di sini siapa? Saya hire orang tentunya ya. Kan mau nggak mau kan ya. Mau nggak mau. Operasional kos agak naik dikit. Bedanya 13 jam soalnya. Nggak bisa. Gue di sini ada pasien jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Nggak bisa. Mas Septian, thank you so much ya. Ini insight-nya sangat, menarik banget lah. Dan pastinya saya yakin Swipers banyak belajar. Nanti next time saya undang lagi karena saya menarik banget nih untuk bicara bisnis apotek lebih dalam banyak. Swipers, selanjutnya saya akan mengundang expert tip berikutnya untuk bahas tentang produk apa yang demand-nya tinggi di apotek. Nah, ini kita udah kedatangan. Sekali lagi selamat datang di podcast Media Expert, Dr. Deborah Kim sebagai Business Development Manager Mensa OTC dan Consumer Health. Ini udah berkali-kali nih. Ini udah lifetime member ya? Iya. Sudah lifetime member Mas. Tuh. Iya kan? Dok, kan tadi pas saya lagi diskusi sama apoteker Septian tuh. Bahwa pasca pandemi COVID pun kebutuhan vitamin sama suplemen tuh tetap tinggi gitu ya. Tetap stabil ya. Tetap stabil gitu. Nah, kenapa tuh kira-kira menurut dokter? Iya. Jadi balik lagi ya. Memang akhirnya dengan pandemi itu balik lagi kita emang teredukasi nih Mas ya. Jadi bahwa
sepertinya masyarakat sudah teredukasi dengan COVID bahwa menjaga kesehatan lebih penting daripada mengobati ya. Betul. Jadi memang akhirnya mereka terdidik untuk senantiasa menjaga kesehatannya dengan vitamin dan suplemen itu gitu. Dan tadi kaitannya dengan yang sudah Mas Septian sampaikan gitu ya, bahwa untuk mendirikan apotek ya balik lagi ya, modal itu kita tetap harus efisien juga ya, walaupun memang ada beberapa yang bisa kita gunakan ya, pinjaman dan sebagainya. Jadi yang terpenting adalah memilih produk yang selektif nih Mas. Ya, jadi kalau misalnya suplemen dan vitamin tadi memang masih cukup stabil nih ya gitu. Nah itu kita harus memilih suplemen yang banyak peminatnya nih gitu, dan yang memang berefikasi tinggi tentunya gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi kualitasnya gitu. Nah salah satunya ini adalah suplemen Astria dan Astria Fos ini ya, yang kandungannya adalah astaxanthin yang merupakan suplemen antioksidan nih Mas ya. Dan sekarang juga lagi happening nih tentang antioksidan ya. Betul. Karena manfaatnya begitu banyak, sebetulnya sudah makin diteliti bahwa antioksidan itu ternyata sangat penting untuk kesehatan kita ya. Nah, jadi suplemen Astria dan Astria Fos ini kandungannya adalah astaxanthin ya. Itu istimewanya tuh ya. Iya, betul. Karena apa? Karena memang astaxanthin kita ambil yang natural nih Mas. Ya. Ya, jadi bukan yang sintetis, tapi kita ambil dari yang natural astaxanthin dari ganggang atau alga merah nih Mas. Gitu ya. Jadi itu alami senatural itu, dan kemudian juga mempunyai mekanisme kerja yang baik ya, karena dia sebagai imunomodulator juga, lalu anti peradangan juga Mas. Lalu kemudian juga dia tentunya tadi antioksidan terkuat di alam. Ya. Jadi dengan mekanisme kerja seperti itu tentunya tidak usah diragukan lagi nih ya, gitu ya. Pasti. Kualitasnya sudah baik dan bisa untuk bermacam penyakit yang terkait dengan gejala-gejala tadi itu, gitu ya. Nah, antara lain memang yang utamanya tadi imunomodulator. Jadi daya tahan tubuh kita juga akan tetap terjaga sehingga tetap fit nih kita, gitu ya. Dengan daya tahan tubuh yang baik, performance kita juga bisa makin optimal. Kemudian untuk selain kita mendapatkan daya tahan tubuh yang baik, juga bisa untuk penampilannya nih Mas, supaya lebih baik juga, gitu ya. Karena memang ada efek juga ke kulitnya, gitu. Jadi kita bisa dapat dual benefit. Itu dia. Enggak semua suplemen punya dual benefit. Benar. Gitu. Kalau variannya gimana dok? Kalau variannya ada Astria 4 mg, ya kemudian ada yang Astria Force, ini adalah yang isinya natural astaxanthin 6 mg. Ya, gitu. Kalau kita mau cross selling kan dengan produk apa aja gimana tuh? Nah itu bisa Mas, karena ini tidak ada interaksi ya. Jadi dengan vitamin dia tidak ada interaksi, kemudian dengan obat-obatan pun dia tidak ada interaksi nih Mas, gitu ya. Paling kalau untuk obat itu mungkin yang pengencer darah. Tapi itu pun sebetulnya bisa dikonsumsi asal diberikan jeda 1 jam, gitu ya. Nah jadi dan itu malah bisa bantu sekali untuk kalau pada pasien-pasien yang misalnya menggunakan obat-obat pengencer darah itu kan biasanya yang hipertensi gitu ya, kolesterol. Nah ini bisa bantu. Tapi kayaknya promosinya juga gila-gilaan ya. Iya betul. Iya gak sih? Betul. Di sosial media. Iya gitu, betul. Kan iya. Masif sekali. Masif sekali ya, karena kami juga aktif di Instagram di @supplementastria ya. Terus kemudian kami juga ada YouTube ya di Mensa Group Official ya. Kemudian kalau yang di TikTok itu adalah Mensa_healthcare gitu. Iya, makanya udah pasti kalau nyetok obat ini di apotek Swipers pasti cuan. Iya. Ya gitu. kan? Karena banyak yang mau ya. Iya. Swipers lengkapi stok produk untuk apotek milik Swipers dengan Astria. Mumpung lagi ada promo dan stoknya masih ready, mending aja langsung cek di Swiperex Belanja, periode promo terbatas, buruan check out dan jangan sampai kehabisan. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swiperex Belanja. Nah sebelum kita tutup episode kali ini, mungkin ada informasi tambahan dari Bu Dokter, monggo. Iya. Jadi untuk teman-teman ya para swipers nih ya gitu ya, jadi jangan ragu untuk memilih suplemen yang bagus yang kualitasnya terjamin untuk produk-produk yang selektif nih untuk di apotek-apoteknya para swipers ya, dengan suplemen Astria ya. Ini adalah suplemen terpilih untuk bisa membantu berbagai macam gangguan kesehatan yang dialami oleh konsumen-konsumen. Ya, terima kasih. Kalau mau untuk informasi lebih lanjutnya kemana dok? Ya, silakan. Jadi kalau untuk informasi detailnya yang lebih lanjut bisa hubungi customer service kami di 0878 7766 1515. Terima kasih Dokter Deborah atas penjelasannya. Semoga menambah wawasan bagi semua tenaga kefarmasian ya. Terima kasih juga untuk Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat.
swipe or X.